Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita hadir di majelis ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh. Amin, Allahumma amin. Sebelum dimulai, ada pengumuman sekaligus sebagai undangan. Insya Allah pada hari Kamis malam Jumat tanggal 25 Juni 2026 di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Dewi Lawas akan diadakan wisuda dan sekaligus tablek akbar yang akan diisi oleh Ustadz Alif Bakhtiar MPD Kudir 1 Ma'had Iskarima dari Karanganyar. Undangan pengumuman ini sekaligus sebagai undangan. Monggo Bapak Ibu yang ada di rumah bisa hadir di masjid atau di kompleks Pondok Pesantren Al-Ikhlas Dewi Lawas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI akan mengkaji kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter, dan selanjutnya yaitu bab memerintahkan anggota keluarga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali karena apa? Ketika seandainya dan mudah-mudahan kita ini masuk ke dalam surga dan kita melihat keluarga kita, anak turun kita masuk ke dalam neraka, maka kebahagiaan itu tidak sempurna. Koyo isek piye ngono ya, ngasihi anak-anak kita ya Allah. Makanya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin mengajak, ayo bersama-sama keluarga kita ajak dalam kebaikan, dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita bisa bersama-sama untuk masuk surga bersama keluarga. Mudah-mudahan yang ada di sini di Masjid Al-Ikhlas ataupun yang berada di rumah, semuanya nanti bisa bersama-sama keluarganya untuk masuk ke dalam jannah. Amin, Allahumma amin. Monggo disimak dengan baik, nanti barangkali ada pertanyaan atau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Hambal, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kebutuhan pokok, mana yang hanya kebutuhan pelengkap, ya, agar kita tidak menghabiskan umur kita pada hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita wasiat-wasiat kebaikan, pedoman hidup, ya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Darinya kita tahu bahwasanya manusia ini sangat membutuhkan ini. Manusia ini yang pertama itu butuh ini, yang kedua ini, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi,
Ya, dalam riwayat Muslim, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah nyampaikan tentang kebutuhan pokok manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidayah agama. Itu kebutuhan paling pokok. Ya. Kalau kita menempatkan kebutuhan agama ini nomor 2 berarti keliru. Karena kebanyakan manusia itu menempatkan kebutuhan perut, ya, kebutuhan makan itu nomor 1, agama nomor belakang. Ya. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, setiap dari kalian itu tersesat. Ya. Kalau hanya mengikuti dirinya sendiri itu tersesat. Illa man hadaitu fastahduni, kecuali yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan beri petunjuk. Rasulullah saja selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah dan ketakwaan. Ya, itu Rasulullah, apalagi kita. Ya, karena itu nomor 1, kebutuhan pokok nomor 1. Ya. Dan setan itu biasa menggembosi manusia. Karena kalau manusia itu gak dapat hidayah, tidur nyenyak setan itu. Ya. Makanya berusaha semaksimal mungkin menjadikan manusia itu malas ngaji. Ada saja kesibukan. Jadi harus menjadi kesadaran kita bahwasanya hidayah itu kebutuhan nomor 1. Karena dengan hidayah, dengan ngaji, itu kita akan semangat ibadah kepada Allah. Kita akan diingatkan tujuan pokok manusia, tujuan utama manusia diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kemudian Allah lanjutkan yang kedua, kullukum ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu lapar, butuh makan, maka mintalah makan kepadaku, karena aku adalah pemberi, pemilik rezeki, ya, pemilik perbendaharaan bumi dan langit. Jangan salah alamat, minta kepadaku. Karena jalan rezeki itu sangat banyak. Kalau manusia menutup satu pintu rezeki, kalau Allah berkehendak pintu-pintu yang lain akan dibukakan. Maka mintalah makan kepadaku, minta rezeki kepadaku, aku akan beri. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu telanjang, artinya butuh pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan beri. Ya. Jadi ini 3 kebutuhan pokok manusia, dan kebutuhan agama itu menempati posisi pertama yang paling dipentingkan. Artinya ketika kita punya duit itu yang pertama disisihkan untuk kebutuhan agama kita, ya. Baru kemudian untuk makan keluarga, baru kemudian pakaian, ya. Kenapa nggak pakaian dulu yang kedua? Karena pakaian bisa beli setahun sekali awet, tapi makan tiap hari butuh makan. Agama nomor 1, karena butuh agama itu, kata Imam Ahmad, ya, kebutuhan manusia kepada agama itu melebihi kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Karena manusia itu makan dan minum sehari 2 kali atau 3 kali butuhnya. Tapi kalau agama itu manusia butuhnya tiap saat, setiap detik. Bagaimana perbuatan kita, ucapan kita itu harus sesuai dengan
keinginan Allah dan Rasulnya itu butuh ilmu. Ya, maka ini kebutuhan paling darurat, paling pokok. Ya, dan ini juga menjadi kebutuhan keluarga dalam menyekolahkan anak. Itu prioritaskan dulu pertama adalah agamanya. Ya. Jadi pembahasan tentang memberi, ya, memerintahkan anggota keluarga untuk taat kepada Allah, ini ditempatkan setelah pembahasan tentang kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Itu menjelaskan kepada kita bahwa seorang bapak, seorang suami, ya, ketika dia sudah memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dia memiliki posisi yang tinggi, posisi penting yang didengar oleh anggota keluarga, sehingga ketika dia memerintahkan untuk taat kepada Allah itu insya Allah didengar. Ya. Berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain yang memberitahu, ya, maka dia bisa cuek, karena saya nggak butuh kamu. Seorang anak mungkin gitu. Orang lain memberitahu, saya nggak butuh kamu, nggak didengar. Tapi kalau yang memerintahkan itu bapaknya, maka dia akan dengar. Seorang istri juga seperti itu. Makanya manfaatkan posisimu sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami untuk memerintahkan kebaikan. Yang nomor satu itu mengajarkan agama. Ya. Itu tugas pokok, ya. Karena engkau bisa menyeret, menggandeng, karena engkau paling didengar. Ya. Yang susah itu adalah ketika seorang bapak dan seorang suami tidak paham ini, tidak paham tugas pokok dia untuk mengarahkan kepada beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Yang penting ngasih makan saja, selesai itu. Ya, padahal ini nanti akan dituntut, ditanya. Kenapa seorang suami, seorang bapak itu yang paling ditanya atas perbuatan keluarganya? Karena dia yang paling bisa mengarahkan. Ya. Karena dia yang paling bisa mengarahkan. Karena dia yang ngasih makan, sudah ngasih makan, ngasih ini. Manfaatkan, ya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum narah. Tugas pokok kamu itu. Dengan cara apa? Kasih, cukupi kebutuhannya dulu, baru kamu bisa nyeret, ya. Maka strategi para ulama dahulu juga seperti itu, strategi Rasulullah juga seperti itu, ya. Dengan dibekengi oleh Ibunda Khadijah, beliau undang para ini sahabat yang baru masuk Islam. Awal-awal itu kan para budak tuh, ya, orang-orang lemah. Ya, demikian juga ketika di Madinah juga seperti itu. Ya, belum manfaatkan kekayaan Khadijah itu untuk membantu ngasih makan. Setelah itu kemudian diarahkan, itu lebih mudah. Makanya di Arab juga para guru-guru ya seperti itu. Ya, makanya orang kaya itu biasanya lewat orang para imam-imam masjid itu yang ngajarkan. Ya, ngasih bantuan, kemudian ngajarkan, sehingga kemudian pada berbondong-bondong datang taklim. Karena apa? Karena mau ada pembagian lewat itu. Ya, itu cara ini psikologi memang seperti itu. Makanya ada istilah Arab itu kata mutara, jawek kalbak yatbaka. Jadikan anjing kamu itu lapar. Nah, maka dia akan, anjing kamu itu akan nurut pada kamu, ya. Iming-iming makanan dia nurut, ngikut, suruh apa saja, ya. Jadi seperti itu, ya. Ada kerjasama orang-orang kaya dengan para ulama, ya, dia untuk mengarahkan, ya. Ada yang tadi orang kaya, ulama yang luar biasa kaya raya, ya, dia yang kemudian yang ini menafkahi dan macam-macam ngasih, ya.
Nah itu di Arab banyak seperti itu. Seperti Imam Lais bin Sa'ad ya. Imam Lais bin Sa'ad itu beliau tinggal di Fustat Mesir ya, sekitar lahir 94 Hijriah, meninggal 175 Hijriah ya. Itu seorang saudagar dan memiliki banyak kebun buah ya. Itu luar biasa, miliaran. Jadi ketika dihitung penghasilan setahun itu 80.000 dinar. 80.000 dinar. Dinar itu uang emas. Kalau diuangkan sekarang itu sekitar 816 miliar ya. Jadi seharinya itu, karena saudagar besar, itu 200 hingga 300 dinar per hari, sekitar 2 miliar lebih penghasilan per hari, karena banyak tokonya ya, punya kebun banyak, tokonya juga banyak. Dia kerjanya hanya ngajar ya. Jadi dia kerjanya ngajar, jadi muridnya banyak ya. Kenapa? Karena ya tadi kata ini, muridnya itu pagi itu pembantunya datang bawa tas isinya uang emas, dinar itu. Yang hadir taklim dikasih duit. Banyak yang hadir ya. Ya tetap dapat pahala, karena sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada di antara kita itu datang ke majelis itu bukan untuk ilmu, ada makanan untuk makanan macam-macam, apakah dapat apa keutamaan yang sama? Ya, dapat, dia dapat keutamaan juga, dapat pahala ya. Yang penting hadir di majelis ilmu. Cuman dia ini orangnya zuhud ya. Jadi yang megang duitnya itu adalah tadi bendahara dia. Dia hari-hari puasa. Jadi di rumah dia itu hanya ada tikar, kemudian ya kalau buka puasa hanya roti dan minyak zaitun. Hanya itu toh. Ya. Ketika meninggal, yang menemukan ya, yang menemukan, jadi ada muridnya itu datang ya, diperiksa rumahnya itu nggak ada tumpukan emas itu, karena beliau sedekahkan semua ya. Itu ulama luar biasa itu. Yang ada itu kitab sama roti kering karena mau dipakai untuk sahur, itu dok ya. Jadi itu ulama hebat ya. Cara beliau mengumpulkan massa luar biasa ya. Keluarganya tidak dijelaskan, yang penting dia menempuh hidup zuhud ya. Dari situ mungkin setelah meninggal mungkin baru dibagi ya. Itu jadi umur dia sekitar berapa, 75 tambah 6 ya, 80-an tahun ya. Sampai Imam Syafi'i itu mengatakan Imam Lais itu lebih faqih daripada Imam Malik ya. Imam Lais itu lebih faqih daripada Imam Malik. Cuman ya muridnya nggak ada yang nulis ilmu-ilmu beliau, nggak ada yang membukukan, sehingga tidak menjadi sebuah madhab. Cuman cara beliau di dalam, yang kita garis bawahi itu adalah cara beliau di dalam menyampaikan ilmu itu seperti itu, mengumpulkan orang, dia manfaatkan uangnya untuk mengumpulkan orang agar cinta dengan ilmu, agar taat ya. Jadi kembali kepada pembahasan tadi ya, kembali kepada pembahasan tadi bahwa Islam menginginkan ya agar seorang bapak, seorang suami yang sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sehingga dia memiliki posisi yang tinggi di mata istri dan anaknya, yang ketika dia nyuruh pasti ditaati, maka adalah dia manfaatkan. Tugas dia itu menyuruh anggota keluarga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia itu menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena masalah perut itu ya penting ya. Jadi sampai Rasulullah katakan kadal fakru ayyakuna kufron.
Kadang seorang itu karena fakir, ya, itu hampir-hampir menjadi kafir. Artinya cara pandang dia itu yo ngikuti, artinya pengaruh harta itu ya luar biasa. Artinya ini penting agar kita ini yo memperhatikan masalah maisha, ya, kebutuhan pokok makan, ya, keluarga, ya, itu sangat penting. Cuman jangan lupa diri, ya. Sehingga ketika mendapatkan harta itu kemudian hanya berhenti di situ, menikmati harta. Ketika seorang suami dapat rezeki, berhenti hanya menikmati harta bersama keluarga. Padahal itu mestinya dimanfaatkan untuk tadi mengarahkan anggota keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, "Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran itu yang paling aku takutkan atas kalian. Ya, walakinni akhsha an tubsat alaikumud dunya. Tapi yang paling aku takutkan itu adalah kalau Allah membukakan dunia kepada kalian. Karena kalau masih fakir itu dekat dengan masjid, ya, gak banyak acara, ya, melonggar waktunya untuk taklim kalau fakir itu. Kalau miskin ada saja waktu. Tapi kalau banyak duit, nah, ke mall sini, ke mall sana, rumah makan sini, rumah makan sana, gitu. Walakinni asya antum sat alaikumud dunya. Yang paling aku khawatirkan itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membuka pintu-pintu dunia kepada kalian, sebagaimana kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana pernah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian sibuk, ya, berlomba-lomba ngumpulkan harta, lupa ngaji, lupa masjid, lupa sedekah, ya. Wa tuhlikukum kama ahlakatkum, sehingga dunia itu, harta itu membinasakan kalian, ya, menyesatkan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya ini sebagai bentuk antisipasi, jangan hanya berhenti di ekonomi. Ekonomi itu adalah sebagai jalan, sarana untuk tadi agar taat kepada, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pembahasan kita malam hari ini adalah bab tentang memerintahkan anggota keluarga untuk taat kepada Allah. Hadis yang pertama, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqah faja'alaha fi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan cucu Rasulullah, yaitu Hasan bin Ali yang masih kecil, itu pernah akhadha tamrah, ya, mendapati ada kurma, ya. Mungkin ada kurma cacaran, namanya anak kecil, ya. Minta sadaqah. Cuman Rasulullah tahu itu adalah kurma sedekah, kurma zakat, ya. Faja'alaha fi namanya anak kecil, setelah dapat kurma, dapat makanan langsung dimasukkan dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur, ya. Inilah orang tua, peran orang tua, bahwasanya anak kecil itu enggak ngerti, ya. Anak kecil itu enggak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Tugas orang tua itu memberitahu, ya, jangan
Ya, wah namanya anak kecil, biarkan saja. Ya, melanggar apa? Oh namanya anak kecil, nanti juga tahu sendiri. Itu keliru. Ya, itu cara pendidikan orang Barat, dibiarkan saja, nanti tahu sendiri. Tapi Islam enggak. Ya, yang baik diberitahu baik, yang buruk beritahu buruk. Ya. Kadang orang tua kan seperti itu, anaknya ramai di masjid ganggu orang sholat, namanya anak kecil. Kamu dulu juga kecil ya lari-lari gitu. Ya, itu enggak bagus ya. Jadi ketika cucu Nabi Hasan bin Ali ini ngambil kurma zakat dan Rasulullah beserta keluarganya itu tidak diperbolehkan makan barang sedekah, barang zakat ya. Maka Rasulullah SAW langsung negur, kah, muntahkan ya. Kalau kita bahasa Jawa wek gitu. Nah, kalau bahasa Arab kan kah irmi biya ya, buang ya, jangan dimakan. Ama alimta, langsung diberitahu, ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Bukankah tidakkah engkau tahu bahwasanya kita ini tidak diperbolehkan, keluarga Muhammad itu diharamkan makan barang sedekah ya, barang zakat. Riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi penjelasan dari hadis ini, hadzal hadis asy-syarif yu'allimuna kaifiyata tarbiyatil atfal ya, wa tawjihihim. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara nabawi ya, cara Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Tidak dibiarkan saja begitu. Kalau keliru ya ditegur. Karena anak itu nggak ngerti, dia pengen tahu ini boleh atau tidak. Kalau nggak dilarang berarti dilanjutkan. Kalau dilarang dia niteni, besok nggak lanjut. Ya. Wa yuwaddihu hukman fikhiyan yata'allaq bi alil bait ya. Dan menjelaskan tentang hukum khusus bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera menegur Hasan bin Ali ketika mau makan kurma sedekah tersebut. Muwaddihan anna shadaqah muharramah 'ala nabi wa ali baitihi ya. Bahwasanya kurma, bahwasanya sedekah itu diharamkan bagi Nabi dan keluarganya ya. Jadi ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa demikian ya? Li'annaha awsakhun nas. Jadi Rasulullah itu adalah orang mulia, Allah jaga ya. Stratanya itu ya, tinggi bukan dalam agama ya. Makanya Allah jaga, makanannya juga dijaga yang baik ya. Diharamkan makan sedekah karena sedekah itu adalah awsakhun nas. Zakat itu adalah ibaratnya seperti sampahnya manusia, karena zakat itu untuk membersihkan harta ya. Aitu tadhir amwalihim wa anfusihim, untuk mensucikan harta dan diri mereka ya. Jadi Rasulullah diperbolehkan makan hadiah. Jadi kalau hadiah, ya Rasulullah ini saya hadiah dari saya. Kalau hadiah itu kan pilihan. Kalau sedekah itu adalah untuk membersihkan ya. Jadi itu Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari makanan-makanan yang tadi mungkin secara bendanya itu bagus, bergizi, kurma bergizi, daging bergizi dan yang lainnya. Tapi kalau status dia ini adalah status dari barang zakat, maka khusus beliau nggak boleh ya. Karena beliau adalah tadi dijaga ya. Jadi ada banyak pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis ini. Yang pertama, bahwa keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan harus diarahkan pada kebenaran dengan cara yang baik dan bijaksana ya. Jadi saya ulangi lagi, pelajaran yang pertama bahwa keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan itu harus diarahkan. Jadi kepala rumah tangga itu bukan hanya diam,
Ya. Kalau dia mendiamkan keluarganya, itu adalah termasuk dayus. Dayus itu adalah golongan orang yang Allah ancam, Rasulullah ancam tidak masuk surga. Ya. Yaitu apa? Alladzi yamkusul khabas fi baitihi, membiarkan kemungkaran di rumahnya, membiarkan keluarganya melanggar larangan-larangan Allah, ya. Tidak mengenalkan keluarganya dengan hukum-hukum Allah, itu namanya dayus. Maka tugas utama seorang bapak itu adalah mengajarkan agama kepada anak dan istrinya. Tidak hanya diam. Saya nggak paham agama, ya ngaji. Ya, paham satu ayat, satu hadis, diajarkan kepada keluarganya. Termasuk juga mendorong anggota keluarga untuk ngaji dan tadi belajar agama. Kalau dia nggak mampu ngajari, maka dia ini menyuruh, ya, mendukung, menyuruh, membiayai keluarganya untuk belajar Islam. Rasulullah SAW mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, wa 'abdur rajuli ra'in ala baiti sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Muslim. Rasulullah katakan setiap dari kalian itu ra'in, pemimpin, punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin. Wal amir, penguasa, alladzi 'alan nas, ya. Penguasa apa saja? Kepala negara, Pak Camat, ya, bupati, kepala desa termasuk. Itu ra'in, ya, alaihim, ya. Jadi punya tanggung jawab untuk ngurusi anak buahnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maksud dari hadis ini adalah untuk menyuruh untuk taat kepada Allah. Ya. Jangan hanya ngurusi dunianya saja. Ya. Kalau kamu punya tanda tangan ampuh untuk buat aturan mendukung taat kepada Allah, ya harus kamu lakukan. Ya. Kalau tidak dilakukan, nanti di akhir ditanya, kamu ada kesempatan ngarahkan buat aturan, ya, harus ke masjid, sholat di masjid atau apa, ngaji atau apa, kenapa kamu nggak lakukan? Kamu mampu untuk memberikan larangan minum khamr, larangan peredaran khamr, minuman keras dan yang lainnya, kenapa kamu nggak lakukan? Ya. Adalah ada kekuasaan di tangan kamu. Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Laki-laki itu pemimpin atas anggota keluarga rumahnya ini. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban, ya. Jadi manfaatkan, ya, posisi kamu untuk tadi urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha. Wanita itu pemimpin atas rumah suaminya dan anak suaminya. Merawat dan macam-macam ngurusi. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban sehingga di akhir Rasulullah ulang lagi, faqu ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan yang diminta itu adalah tadi nyuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maka orang tua itu hendaklah dia mengajarkan kebaikan kepada anak dia sebelum diajarkan oleh orang lain, ya. Yang paling mudah mungkin Fatihah, cara sholat, cara wudhu.
Agar apa? Agar orang tua ini mendapatkan jariah anaknya. Ya, Fatihah itu orang tua yang ngajarkan, hafal Fatihah. Jadi dia mengawali ya. Jadi kenapa? Karena tadi makanya dari awal itu sebelum dia kenal dunia luar itu dia harus hadir pada kehidupan anaknya tadi itu, yang rajin ngajari gini itu orang tua. Kadang orang mengatakan biarkan anak itu bebas ya, kadang seperti itu, biar dia ngurus sendiri ya, jangan ajarkan agama kepada anak dan yang lainnya, kadang seperti itu ya. Cuman kita itu ya kadang nggak jujur dengan perkataan kita seperti itu. Untuk masalah agama kita bebaskan sebebas-bebasnya ya, nggak nyuruh anaknya nutup aurat, nggak nyuruh untuk sholat, nggak nyuruh, kita bebaskan sebebas-bebasnya, biar dia ngerjakan agama dengan apa, dari hati dia ya, dengan kerelaannya, dengan kesadarannya sendiri, gak usah dipaksa-paksa. Kadang seperti itu. Tapi dalam masalah dunia kita maksa. Pagi sudah dibangunkan ya, suruh mandi, suruh ini. Kenapa kok dipaksa seperti itu? Nggak dibiarkan tidur saja ini. Tuh, kalau dibiarkan tidur nggak sekolah dia, kalau nggak sekolah jadi apa dia? Ya, dalam masalah dunia kita tadi betul-betul ngatur. Kenapa dalam masalah akhirat ya, kita nggak mau ngatur, mau sisihkan. Jadi Islam itu memberikan petua yang benar itu dalam masalah akhirat itu harus jelas ya. Nggak ada kebebasan bagi anak itu ajaran barat ya, ajaran barat, biarkan sebebas-bebas, kan itu bisikan setan itu. Oh, anak kalau suruh milih karena hawa nafsunya kuat ya milih yang buruk ya. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsal amaratum bisu ya, aku tidak membiarkan hawa nafsuku, kata Nabi Yusuf, karena nafsu itu cenderung nyuruh kepada keburukan ya. Makanya tugas orang tua itu ngarahkan, terlebih dalam masalah agama kebaikan ya. Makanya dalam Islam itu muru auladakum bisolah wa hum ibnu sab'i sinin, perintahkan anak kamu sholat ketika sudah umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum ibnu asyri sinin, pukul kalau nggak mau ya, ketika sudah umur 10 tahun. Kata pukul itu ya macam-macam ya. Pukul itu adalah peringatan keras, maksudnya contohnya adalah bisa dialihkan, nggak mesti dengan pukulan, nggak dikasih jajan, itu bagian dari arti pukulan ya. Nggak mau umur 10 nggak dikasih jajan, artinya jangan nunggu anak itu rusak dengan lingkungannya. Hendaklah orang tua itu hadir ya dalam kehidupan anaknya sejak dini sehingga mudah untuk diarahkan ya. Kemudian makanya dalam Al-Quran Allah katakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ya. Ini dasar ya, dasar dari perintah agar seorang bapak, seorang suami itu sangat memperhatikan masalah agama anaknya. Wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah, disiplinlah ya, dalam hal ini. Selalu disiplin. La nas'aluka rizqa, ini yang kemudian Allah negur. Kebanyakan orang tua itu pikirannya adalah ekonomi ya, nggak mikirkan agama anak istrinya, yang penting ekonomi, memenuhi kebutuhan ekonomi. Makanya Allah kemudian setelah merintahkan suruh sholat ya, langsung Allah menghilangkan tadi menjelaskan kekeliruan manusia. La nas'aluka rizqa,
Kami tidak minta uang, rezeki ya, kepada kamu. Nahnu narzukuka, kami yang memberi rezeki kamu ya. Jangan khawatirkan masa depan ekonomi anak kamu ya. Kami yang menjamin rezeki kamu, juga kami akan menjamin rezeki anak kamu. Yang penting kamu perintahkan anak kamu itu untuk sholat dan disiplin di atas perintah tersebut. Wal akibatu littaqwa ya. Hasil akhir yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa, yang memperhatikan masalah sholat ya. Di sini perkataan Ibnu Katsir ya, dalam masalah ini sangat bagus sekali. Beliau katakan ya, istangkidhu min adabillah, dalam menafsirkan ayat wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha, perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan bersabarlah di atas perintah ini. Istangkidhum min adabillah biiqamis shalah ya. Jadi selamatkan keluargamu dari azab Allah dengan menegakkan sholat, menjadi ahlus sholah. Wastabir anta ala fi'liha, bersabarlah di atas perintah ini, karena tugas kamu utama itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara ya, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka, kami tidak minta rezeki kepada kamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu ya. Nah, beliau katakan di sini, idza aqamtas shalah atakar rizku min haitsu la tahtasib. Jika kamu sudah menegakkan sholat, jika kamu dan keluarga kamu sudah menegakkan sholat, sudah menjadi ahlus sholat, maka atakar rizku, rizki akan datang kepada kamu. Artinya ketika rizkinya masih serta, berarti belum menjadi ahlus sholat ya. Min haitsu la tahtasib, dari jalan-jalan yang tidak kamu kira-kira, banyak rezeki. Kenapa? Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dan memberi rezeki dari jalur yang tidak dikira-kira. Makanya di sini menjadi apa? Menjadi kunci ya para salafus soleh dahulu di dalam menyelesaikan segala persoalan, yaitu sholat. Jadi kalau ada masalah mesti ayo sholat. Ada masalah apa? Sampai Rasulullah SAW seperti itu. Jadi dalam hadis itu idza asabahu khasasah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu khasasah nada ahla ya ahla sallu sallu. Rasulullah itu ketika ada sesuatu, artinya ada mungkin musibah atau ada sesuatu yang kurang mengenakkan, maka beliau langsung menyeru keluarganya, istrinya dipanggil, ya ahla wahai keluargaku, sallu sallu, salat salat ayo salat ya, salat sunnah ya. Sampai kemudian dalam mendidik anak juga seperti itu. Ada seorang itu mendapati anaknya itu nggak soleh ya, anaknya nggak soleh, disuruh gini nggak mau, disuruh gini. Maka kemudian dia memperbanyak sholat. Dalam sholatnya dia dialog kepada Allah, ya Allah saya sudah nyuruh gini, sekarang saya serahkan kepada kamu, tolong didik ya Allah ya. Beberapa waktu kemudian anaknya soleh ya. Dan ada yang mengatakan bahwa saya sholat ya, ketika mau selesai sholat kemudian saya ingat anak saya tambah sholat saya ya, saya tambah sholat saya terus untuk mengkhususkan, menghadiahkan, ini namanya tirakat, mentirakati anak dengan sholat. Dalam sholat tersebut dia khususkan untuk mendoakan anaknya tadi ya. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Benar. Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah bahwa Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW, tidak boleh atau diharamkan makan harta zakat, namun diperbolehkan makan hadiah. Ya. Jadi Nabi itu adalah penyampai agama. Nabi itu penyampai agama yang kemudian diwariskan tugasnya kepada para ulama, para ustadz. Ya. Jadi untuk menjaga kehormatan, ya, kehormatan para penyampai Islam ini, untuk Rasulullah diharamkan biar betul-betul terjaga dari makan sedekah, karena sedekah zakat itu untuk tadi umat, untuk rakyatnya, ya, untuk umat, untuk fakir miskin, dari orang kaya untuk fakir miskin, jangan dimakan sendiri, kan gitu. Jadi kalau Rasulullah tegas itu nggak boleh, haram. Ya.
Bagaimana ulama? Nggak sampai haram ulama, tapi ya dianjurkan ya jangan, karena itu untuk umat ya. Statusnya itu seperti harta anak yatim ya, boleh menikmati ya sebagian sesuai dengan tugas dia. Saya mau rawat ini saya ambil sedikit segini sedikit aja ya. Jadi tugas dia ngumpulkan kemudian disalurkan kepada yang berhak. Jangan sampai seperti pendeta yang tadi menjadi gurunya Salman Al-Farisi. Perjalanan dia dari orang Majusi sampai mencari hidayah kan seperti itu. Jadi Majusi penyembah api, kemudian dia di situ ketemu dengan ini orang Nasrani ya. Ini sebelum diutusnya Rasulullah, masih dibenarkan. Dia tertarik, oh kayaknya ini yang agama yang benar. Ketika ditanya dari mana sumbernya agama yang di Syam, dia pergi ke Syam, ditunjukkan kepada seorang pemuka agama ya, pendeta ya, karena dia pengen belajar agama maka dia pengen fokus. Saya pengen ikut kamu, dia berkata kepada pendetanya, saya pengen belajar agama, saya dulu Majusi, maka diperbolehkan. Tapi dia dapati pendeta ini ya, dia dapati pendeta ini pendeta yang nggak benar. Dia nyuruh umatnya untuk sedekah, tapi kemudian dimakan sendiri, dipakai untuk keluarga dia, ditumpuk sampai ada 7 tempayan emas. Jadi ketika dia meninggal mau dikuburkan, dihormati sekali. Kata dia, jangan dihormati, ini apa? Dia pemakan hartanya umat ini. Saya tunjukkan ini simpanan dia ya. Ternyata sedekah tadi itu dipakai untuk dia, ada tujuan, maka kemudian dia disalib ya. Jadi pemuka agama, jadi para ulama, para ustadz ya tadi itu karena mewarisi tugas para nabi. Demikian juga dalam masalah ini harus memperhatikan, menempatkan posisi harta sedekah itu tadi sebuah amanat, bukan dia yang menikmati ya. Kadang ustadz kan ada yang keliru ya. Tirulah seperti Les tadi itu loh, kaya raya, ulama kaya raya tapi zuhud. Dia punya pekerjaan, saudagar, punya banyak kebun. Jangan terbalik ya, nggak punya duit, ulama nggak punya duit tapi gayanya luar biasa, kemana-mana harus pakai mobil mewah. Kalau nggak punya penghasilan mesti duit umat yang dipakai kan gitu ya. Jadi tiru yang benar. Makanya sampai gini Rasulullah itu karena beliau menempatkan diri sebagai tadi pembawa ini agama, pembawa risalah. Jadi dia itu sampai kemudian pada tingkat diharamkan ya, makan barang zakat. Ulama juga ya harus niru gitu, tidak sampai diharamkan tapi di bawahnya. Maksudnya apa? Agar menjadi orang yang amanah, jangan menikmati harta sedekah. Jangan katakan saya kan amil, saya nikmati saja sendiri. Jangan seperti itu, keliru ya. Karena ini adalah posisinya, statusnya ya seperti harta anak yatim. Kamu makan semua ya kualat ya. Jadi harus menjadi orang yang amanah ya. Jadi itu pelajaran yang kedua. Kenapa Rasulullah sampai seperti itu? Karena tadi itu ya, karena ini milik umat, bukan milik dia. Jangan seenaknya saja menikmati harta sedekah ya, seperlunya boleh ya, boleh mungkin karena ini, kecuali umatnya tadi yang sedekah mengatakan terserah kamu pakai sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau ayo pembangunan ini kemudian dia masuk ke rekening dia, untuk biasanya kan untuk ahlul Quran kan gitu kan, ahlul Quran masuk kantong sendiri. Nah itu yang keliru ya. Makanya tirulah Imam Lais tadi, tirulah Imam Abu Hanifah, seorang saudagar tapi dia semangat ini. Jadi makanya
harus ada tadi mata pencarian yang jelas, sehingga tidak hanya mengandalkan harta sedekah. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah pentingnya mendidik anak sejak kecil dengan pendidikan Islam, karena ini tugas pokok ya. Jadi orang tua itu dalam memandang anak itu jangan memandang sebagai beban, jangan memandang sebagai hasil karya sendiri sehingga dia sebebas-bebasnya molas anak, tapi harus memandang anak itu sebagai titipan Allah, titipan Allah yang dititipkan kepada kita agar kita tadi menata, mengarahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pandang anak kita sebagai penerus sujud kita. Kita pandang anak kita sebagai aset ya, aset untuk kehidupan abadi, agar ini ada orang yang selalu beramal untuk kita, ada saluran pahala yang abadi terus. Kalau seperti itu, maka kita mengeluarkan dana banyak untuk pendidikan anak itu terasa ringan, nggak beban, karena kita harapkan hasilnya luar biasa nanti. Tapi kalau kita hanya memandang sebagai beban, ya berat ya. Maka tadi kita sebagai bapak yang itu yang biasanya kerja itu hanya gaji itu hanya lewat saja untuk ini kebutuhan ini, maka pilih yang tadi itu ada harapan yang abadi ya. Kita mendidik anak agar dia itu bisa penerus sujud kita, agar kita selalu dapat saluran amal ibadah karena anaknya taat dan yang lain sebagainya. Karena manusia itu diciptakan kekal abadi ya. Kita di akhirat ya. Dunia itu kan hanya kemudian mati itu kan hanya pindah dari dunia ke akhirat kita. Dari kita bekerja sendiri, ibadah sendiri, pindah ke menerima kiriman pahala ya. Maka tadi jangan hanya pilih yang gratisan, cari sekolah yang gratis tapi nggak ngajarkan agama, ya rugi kamu. Cari yang tadi bayar nggak apa-apa, yang penting didik anak kita jadi anak-anak yang sebagai penerus sujud kita, bisa selalu menyalurkan pahala kepada kita setelah kita meninggal. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal. Selanjutnya sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kabik, monggo yang lainnya. Halo. Siapa? Pak Arif. Ya, saya sedikit tanya Ustaz. Yang dimaksud untuk menjaga diri dan keluarga itu sebatas sampai mana Ustaz keluarga itu? Apakah termasuk juga saudara-saudara atau hanya anak istri Ustaz? Ya. Yeah. Jadi yang menjadi tanggungan kita itu kan anak istri, itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok adalah anak dan istri dan anak kita, itu yang paling pokok ya. Dan itu yang dalam kekuasaan kita ya. Yang lainnya bagian dari kerabat kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabat kamu. Jadi ya, kalau ini kan kita bisa maksa, kalau ini sekedar memberikan ini. Kalau kita bisa kemudian ngajak semuanya, itu lebih bagus. Paling tidak kita menyelamatkan tadi istri dan anak-anak kita, itu yang, karena itu kebahagiaan kita. Jangan pandang itu sebagai beban berat, tapi ketika menjadi itu cita-cita, itu kan ringan. Cita-cita saya bisa umroh bareng istri dan anak, kan ringan ketika mengumpulkan duit
Ya. Cita-cita masuk surga bareng istri dan anak-anak. Kan kemudian gimana modalnya? Nyuruh anak, nyuruh istri, ini kan ringan. Ajak selalu sholat karena ada harapan, cita-cita. Ya. Itu karena manusia itu tadi ya, makanya bagian dari pendidikan emosi kan tadi itu ada apa, harapan, janji-janji, dan ada ancaman ya, janji-janji dan ancaman. Kita lebih tadi ya kadang memperhatikan ancamanku anfusakum walikum naronya juga tadi, jangan menutup dari janji-janji yang surga tadi itu, karena itu semangat hidup. Kalau hidupnya hanya dihantui dengan neraka, yo gak pernah tersenyum dia. Ya imbang lah, kadang ini, kadang ini. Itu namanya tadi bagaimana pinter-pinter di dalam memanage sebuah tugas. Ya. Ya, jazakumullah khairan. Keiling. Pertanyaan keiling. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan Ustadz bahwa untuk menghilangkan masalah itu kita harus sering melakukan sholat sunnah. Apakah ini bisa dijadikan patokan ketika ada orang yang sering kena masalah itu karena kurangnya sholat sunnah? Tolong penjelasannya Ustadz. Jadi dahulu para salaf itu menyimpulkan seperti itu ya. Menyimpulkan artinya mereka berusaha mencari solusi untuk diri, bukan kemudian menvonis orang lain ya. Kadang salahnya kita kan di situ, menyimpulkan sesuatu itu kemudian buat alasan untuk menvonis orang lain. Ini ada orang kena masalah, oh nggak pernah sholat dan nggak. Artinya kita ngambil garis bawah itu ada solusi ya. Ketika ada problem, Allah membuka solusi, yaitu dengan cara memperbanyak sholat untuk diri loh, untuk diri. Jangan kemudian melihat kemudian menvonis orang lain. Itu yang keliru kadang ya. Jadi ketika kita mendapati sesuatu, Rasulullah saja seperti itu kok ya. Ketika ada sesuatu ini, maka beliau panggil seluruh keluarganya, istri-istrinya dipanggil semua, ayo sholat biar masalah ini selesai ya. Bukan kemudian menvonis orang, oh ini banyak masalah ini, oh kurang sholat, nggak pernah sholat ini nggak pernah sholat, anaknya nakal, oh nggak pernah sholat orang tuanya, enggak. Tapi tadi sebagai bentuk solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh ketika ada masalah. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar dan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak dikira-kira ya. Kok sudah sholat banyak kok masih aja sini, kurang banyak lagi. Ngomong masih kurang banyak lagi. Yakin, yang penting letaknya diyakin. Karena orang beriman itu ya yakin. Kadang solusi itu ketika tadi ya tambah satu lagi baru ada ya, Allah mengabulkan doa kita. Kadang kan seperti itu ya. Jadi perlu kesabaran. Makanya tadi wa'mur ahlaka bisolati, bukan hanya berhenti di situ, wastobir alaiha, bersabarlah, ajek ya, ajek, disiplin kamu ngerjakan itu. Bersabar itu artinya bolak-balik terus sampai ketemu solusi ya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, kami tidak minta rezeki kepada kamu, kamilah yang akan memberi rezeki. Dan ungkapan dari siapa tadi?
Imam Ibnu Katsir itu tadi sangat bagus sekali ya. Kalau sholat kamu beres, sudah beres, maka insya Allah rezeki kamu juga akan Allah buat beres itu. Ya, itu. Ya, begitu Pak Apik ya. Nah, sebelum kami tutup, perlu kami ingatkan bahwa hari ini sudah memasuki tanggal 9 Suro, ya, Muharram. Artinya apa? Bahwa kita disunahkan untuk puasa Tasu'a. Kenapa disebut dengan bulan Suro? Karena kita disuruh mengingat bahwa bulan ini adalah ada amaran istimewa, yaitu pada tanggal 10 Suro atau 10 Muharram, yaitu puasa Asyura gitu ya. Puasa Asyura ini penting. Karena apa? Karena akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dan untuk supaya tidak menyamai dengan orang Yahudi, maka ditambah dengan tanggal 9 Muharram atau 9 Suro gitu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa menjalankan puasa sunnah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.